Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Tuhan adalah andalan utama hidup. Katakan amin. Saudara, judul ini sering kita dengar. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah maksimal dalam mengandalkan Tuhan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata andalan adalah orang atau pribadi yang dapat dipercaya. Hari-hari ini, kita kesulitan mencari teman, sahabat, atau partner kerjasama dalam hal apapun. Karena tidak semua orang bisa diandalkan dan dipercayai. Mungkin bukan hanya orang yang mengecewakan kita, tetapi benda atau alat yang sering kita gunakan seperti laptop, HP, dan masih banyak benda lain yang error atau rusak ketika dibutuhkan. Bahkan, kita mungkin sering mengandalkan kekuatan, kepintaran, atau kecantikan, atau bahkan ketampanan yang kita miliki, tapi masih tidak menolong dalam menghadapi sebuah tantangan. Hal itu bisa membuktikan bahwa tidak semua orang atau benda bisa kita andalkan. Ayo kita perhatikan apa yang Alkitab nyatakan. Dalam Yeremia 17 ayat kelima tertulis begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri. Boleh katakan amin? Nah sebaliknya, jika kita mengandalkan Tuhan, maka pada Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Amin. Banyak kisah tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita teladani. Karena hidup mereka sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Meskipun dalam keadaan sulit, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Kita lihat kisah Daud yang mengandalkan Tuhan ketika menghadapi Goliat. Lalu Daniel yang dimasukkan di gua singa. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur perapian. Dan masih banyak lagi kisah tokoh Alkitab yang lain yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup. Dan hanya Tuhan yang sanggup menolong dan menyelamatkan mereka. Sekarang kita lihat, ada dua hal yang perlu kita lakukan agar kita tetap dapat mengandalkan Tuhan. Yang pertama, percaya dan berserah dengan sepenuh hati pada kekuatan Tuhan. Nah di Mazmur 55 ayat ke-23a dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Amin. Saudara, seringkali pada waktu dia khawatir, maka yang muncul adalah ketakutan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, iman itu tidak punya ketakutan. Nah orang yang takut tidak punya iman. Oleh sebab itu ketika kita beriman, maka saya percaya kita pasti menyerahkan seluruh hidup kita. Baik itu dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Baik dalam keadaan berkat maupun dalam keadaan banyak masalah. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita percaya dengan iman kepada Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita yang akan memelihara kita. Boleh katakan amin? Dan yang kedua, bertindak dengan sukacita. Bersukacita dalam melakukan segala tanggung jawab atau tugas karena sukacita membuktikan bahwa kita tidak khawatir sebab Tuhan sumber pengharapan. Maka orang yang bersukacita, dia punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan, dia selalu ingin bersukacita. Mengapa? Dia percaya bahwa Yesus sanggup menolong dia. Di Roma 15 ayat ke-13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. So sadarilah bahwa Tuhan satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan. Dan janjinya sepasti mentari bersinar. Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Boleh katakan amin? Jadi saudara, orang yang hidup mengandalkan Tuhan pasti dibuat berbeda oleh Tuhan, sehingga tak perlu takut pada musim-musim kering. Hidup mengandalkan Tuhan berarti tidak lagi hidup mengandalkan diri sendiri. Baik itu berupa kekuatan sendiri, kepintaran sendiri, kekayaan maupun kedudukan. Sepenuhnya orang itu akan berharap dan mengandalkan Tuhan. Pemazmur mengingatkan kita semua bahwa kita ini adalah debu. So segala hal yang melekat pada diri kita tak akan mampu menolong kita dari goncangan dunia. Sebab semuanya serba terbatas, termasuk umur kita juga ada batasnya. Begitu pula semua yang ada di dunia ini bersifat fana, pada akhirnya akan berakhir juga. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain kita harus seperti akar yang terus mendekat dan melekat pada sumber air. Sumber air itu adalah firman Tuhan. Itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara, kunci untuk bertahan di tengah goncangan dunia adalah hidup mengandalkan Tuhan. So, jadikanlah Tuhan andalan utama dalam hidup. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.